Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat penilaian soal PKA tentang routing dynamic atau lebih tepatnya routing RIP ya. Langsung saja kita mulai. Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membukanya dan saya juga sudah membuat topologinya seperti ini. Nah, jika teman-teman, saran saya teman-teman membuat topologinya terlebih dahulu, lalu buat instruksinya. Saya juga sudah membuat instruksinya seperti ini. Nah, ini supaya nanti yang mengerjakan tahu atau diarahkan sama kita dengan instruksi-instruksi seperti ini. Oke, jika teman-teman sudah semua, ini kita save. Jika teman-teman sudah membuat instruksi dan topologi, sekarang di topologinya ini kita file, save as, saya taruh di dokumen, lalu di folder mentahan PKA. Nah teman-teman, saran saya membuat folder khusus untuk mentahan PKA-PKA-nya ini. Ini kan masih paket tracer activity file, masih .pkt, nanti kita bikin untuk .pka-nya. Misalnya nama filenya routing dynamic routing dynamic, waduh salah, maaf, dynamic RIP gitu. Terus ini soal, lalu kita save. Nanti ini yang akan muncul sebagai soalnya nanti. Soalnya ini belum ada konfigurasinya sama sekali. Kita file, save as. Ini soalnya kita ubah jadi jawaban. Nah, di file jawaban ini bakalan ada semua konfigurasinya. Nah, lalu sekarang kita langsung mulai saja konfigurasinya. Saya konfigurasinya mengikuti sesuai instruksi yang saya buat ini supaya tahu ada masalah, ada salah ketik atau salah instruksinya atau tidak. Makanya saya sekalian tes juga. Kalau di instruksi yang saya buat ini buat VLAN dan atur nama VLAN, lalu konfigurasi port face, konfigurasi mode terang. Oke. Di switch 1, lalu enable VLAN database, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20, lalu exit, interface range, kita masuk conft, configure terminal, interface range FA0/2-3, switch mode access, switch access VLAN 10. Ini untuk VLAN 10, spanning tree, port face, exit, interface range FA0/4-5, switch mode access, switch access VLAN 20, spanning tree, port face, exit, interface FA01, switch mode terang, exit. Oke, sudah. Di sini kita konfigurasi router on stick dan DHCP di router 1. Konfigurasi router on stick dan DHCP di router 1, kita konfigurasi router on stick dulu dan DHCP. Oke. Ini router 1. Ini no saja. Enable connect interface FA00. Maaf, bukan FA00, FA01. No shutdown. Kita masuk interface FA01.10, encapsulation.1q10, IP addressnya 192.168.10.1.255.255.255.0, exit. Lalu interface FA01.20, encapsulation.1q20, IP addressnya 192.168.20.1.255.255.255.0, exit. Oke. Lalu IP DHCP pool VLAN 10, networknya 192.168
10.0 255 255 255.0. Default routernya 192.168 10.1, DNS servernya 888. Exit. IP DHCP pool VLAN 20, networknya 192.168 20.0 255.255.255.0. Default router 192.168 20.1, DNS server 8888. Exit. Oke, sudah. Lalu di sini kita di akhir bagian ini pastikan setiap PC dapat IP secara DHCP. Oke. Di PC 1 yang berada di VLAN 10 berhasil, dia dapat DHCP. Lalu VLAN 20. Nah, lalu ini 20.2 dapat juga PC di VLAN 20. Dapat juga. Oke, kalau di sini kita konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2. Buat VLAN konfigurasi portfresh mode terang. Oke, cuma itu 3. Langsung saja. Kalau seperti ini salah ketik ya, kita kontrol shift 6. Enable VLAN database. VLAN 30, VLAN 30, VLAN 40, namanya VLAN 40 juga. Exit. Interface conf-d. Interface range of 0/2 sampai 3. Switch mode access. Switch access VLAN 30. Spanning tree portfresh. Exit. Interface F0 4 sampai 5. Switch mode access. Switch access VLAN 20. Oh maaf, bukan VLAN 20, VLAN 40. Spanning tree portfresh. Exit. Interface FA0/1. Switch mode terang. Exit. Oke, sudah. Di sini konfigurasi router on stick dan DHCP di router 2 untuk VLAN 30 sampai 40 dan DHCP juga. Oke. Kita pilih no, enable conf-d interface FA01 no shutdown. Interface FA01.430 encapsulation .1Q430 IP address 192.30.1 255.255.255.0. Kita masuk lagi interface FA01.40 encapsulation .1Q40 IP address 192.168.40.1 255.255.255.0. Exit. IP DHCP pool VLAN 30, network 192.168.30.0 255.255.255.0. Default routernya 192.168 30.1, DNS server 888. Exit. Ini VLAN 40, network 192.168.40.0 255.255.0. Default routernya 192.168.40.0
40.1 DNS servernya 888. Exit. Oke. Dipastikan dapat DHCP VLAN 30 ini. Oke, dapat. Oke, dapat juga VLAN 40. Oke, kita konfigurasi router on stick di semua router ini. Di sini. Sini interface FA00, no shutdown ya. IP addressnya 10.10.10.1 255.255.255.252. Exit. Interface FA00, no shutdown. IP addressnya 10.10.10.255.255.255.252. Exit. Sudah, kita pastikan router bisa saling ping. Failed ya, kita coba lagi. Successful. Oke. Kita konfigurasi routing dynamicnya supaya nanti beda VLAN tetap bisa ping. Oke, maksudnya beda VLAN itu dari VLAN 10 ke VLAN 30, dari VLAN 10 ke VLAN 40, seperti itu. Oke, routingnya routing RIP, bukan routing, iya routing dynamic RIP juga. Di router satu terlebih dahulu, router RIP, networknya 192.168.10.0, enter saja seperti itu sudah. Lalu 192.168.20.0, lalu network 10.10.10.0, exit. Sudah. Lalu di VLAN 20 di router 2, router RIP, network 10.10.10.0, network 192.168.30.0. Oke, sudah. 40.0. Oke, sudah. Exit. Kita percepat di sini. Oke, kita tes di router 1. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada IP si router si VLAN 30 dan VLAN 40. Di router 2 juga kita coba do show IP route. Oke, sudah ada juga IP VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, coba kita saling ping dari VLAN 10 ke VLAN 30. Progress, kita klik 2 kali, successful. Misalnya dari VLAN 20 ke VLAN 40, successful. Dari router 2 ke VLAN 10, successful juga. Kita langsung saja aktifkan activity wizardnya ini. Kita klik, kita pilih yes. Kita full screen. Nah, kita ke instruction. Nah, di sini saya copy semua instruksi yang saya buat ini, Ctrl A, Ctrl C. Oke, tidak saya langsung paste seperti ini. Jika langsung saya paste seperti ini, previewnya akan jelek ya, tidak rapi. Ctrl Z. Jadi solusinya kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita ketikkan word to html.net seperti ini, enter. Kita paste. Ini saya copy teks HTML-nya, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Lalu ke preview HTML. Nah, ini jauh lebih rapi. Kita ke answer network, ke setting, pilih countdown. Di sini kita kasih waktu pengerjaan 1 jam lewat 10 menit. Kalau enggak 1 jam saja. Kita ke assessment tree. Kita ke router 1. Di sini kita cari DHCP server ini. Kita pull VLAN 10, kita default gateway DNS.
name network dan subnet mask. Oke. Default gateway DNS, name network dan subnet mask. Oke, sudah. Kita cari port. Ini port ada FA00 terlebih dahulu, IP addressnya 10.10.1 dan subnet masknya 252. Kita ke FA01.10, IP addressnya 10.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. FA01.20 kita nilai IP address dan subnet mask. Kita ke RIP network. Di sini yang kita nilai root 0 sampai 2 ya. Yang ada dalam kurung deprecated ini tidak usah kita centang. Oke, sudah. Kita ke router 2 sama DHCP dulu. DHCP server full VLAN 30, default gateway DNS, name network, subnet mask. Oke, sudah. Default DNS, name network dan subnet mask. Oke, sudah. Lalu ke port, kita ke port FA00, IP addressnya 10.10.2 dan subnet masknya 255.255.252. Oke, sudah. FA01.30, IP addressnya 30.1 dan subnet masknya 255.0. FA01.40 juga sama, IP address dan subnet mask. Sudah, kita ke RIP network, lalu root 0, root 1, root 2 yang ada dalam kurung deprecated ini tidak usah kita centang. Kita ke switch 1. Di sini itu kita cari port terlebih dahulu. FA01 ini dynamic mode 2 karena mode terang ini. FA02 ini akses VLAN 10, FA03 akses VLAN 10, FA04 akses VLAN 20, FA05 akses VLAN 20. Oke, sudah. Lalu kita ke VLAN, ini kita centang VLAN 10 dan VLAN 20. Akses 2 ke port FA01 dynamic mode 2, FA02 akses VLAN 30, FA03 akses VLAN 30, FA04 akses VLAN 40, FA05 akses VLAN 40. Oke, sudah. Lalu kita ke VLAN 30 dan VLAN 40. Sudah, kita ke initial network, ke import file. Tadi saya save di dokumen mentahan PKA. Routing namanya itu routing dynamic RIP soal open. Kita kembali lagi ke activity wizard, interface, activity, pilih edit instruction, cek resultnya tidak saya centang, ke topologi global kita pilih use config tab. Sudah. Lalu ke password. Nah, di sini passwordnya bebas ya. Ini kita enable password. Lalu kita save. Saya taruh di dokumen juga. Ini sudah berbentuk PKA ya, udah berbentuk soal PKA. Ini saya save di mentahan PKA. Soal konfigurasi routing dynamic RIP. Soal konfigurasi routing dynamic RIP. Sudah, kita save. Sudah, sekarang kita kembali lagi ke activity wizard, lalu exit, pilih yes dan yes. Sekarang kita file, open. Tadi saya taruh di dokumen mentahan PKA. Tadi namanya itu soal konfigurasi routing dynamic RIP, open. Nah, sudah berbentuk soal PKA ini. Di sini udah ada instruksinya. Kalau tadi saya centang check result tidak akan muncul seperti ini. Nanti munculnya akan error. Di sini ke assessment item. Nah, ini penilaiannya ya. Agak panjang sih. Oke.
Nah, jika teman-teman ingin langsung mengerjakan soalnya, teman-teman bisa langsung download. Di linknya itu ada di video saya tentang konfigurasi routing dynamic di kolom deskripsi. Tinggal teman-teman klik download, tinggal teman-teman klik linknya, nanti langsung download. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih.